Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perjumpaan kita hari ini terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ciri khas kekristenan sejak awal berdirinya sudah ditampilkan dengan satu kata, yaitu saling mengasihi. Sebab Yesus datang ke dunia ini adalah bukti dari kasih Allah ke dunia ini. Kalau Allah hadir dalam Yesus untuk menyatakan kasihnya kepada manusia, dengan demikian manusia juga harus saling mengasihi. Inilah yang sudah ditampilkan oleh Yesus dalam pelayanannya selama di dunia. Dan ini yang mendorong orang-orang Kristen awal dapat menaklukkan kejahatan di mana saja. Kasih itulah yang dapat mengalahkan apa saja. Dan kasih itu kekal tidak berkesudahan. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam suratnya 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus mengemukakan bagaimana kasih itu dilakukan dan dihidupi. Sebab hampir semua orang mengerti apa itu kasih, tetapi bagaimana melakukannya tidak semua orang mampu. Karena itu kasih harus dilakukan, diwujudkan, bukan hanya dalam kata-kata tetapi dengan bukti nyata. Bukan dengan retorika tetapi dengan aksi kerja. Ibu Teresa, salah seorang tokoh dari Kalkuta, pernah berkata, perang dan permusuhan tidak dapat dihentikan oleh kecanggihan mesin perang atau dengan kekuatan angkatan perang. Perang hanya bisa ditaklukkan oleh kasih. Pernyataan ini merupakan suatu ajakan yang sangat luar biasa, karena dengan demikian segala sesuatu akan bisa terselesaikan ketika mesin perang digantikan dengan hati yang mengasihi. Saudara-saudara, sekarang dalam konteks zaman kita, bagaimana firman ini berbicara? Sebenarnya kita tidak bisa membuat suatu formula harus begini, harus begitu, karena menyangkut berbagai aspek. Sebagaimana Yesus memperlihatkan bahwa kasih yang tulus adalah ketika seseorang mau berkorban untuk orang-orang yang dikasihinya. Belajar dari perjalanan umat manusia dan berkaca pada awal firman ini, walau seseorang mempunyai semua pengetahuan, tapi kalau tidak mempunyai arti bagi orang lain, itu sama saja dengan gong yang hanya bisa berbunyi. Walau seseorang mau mengorbankan dirinya, tetapi tanpa kasih, sama saja dengan angsa yang berkoak-koak. Artinya ilmu, pengetahuan, harta, atau apa saja yang ada pada diri seseorang harus mempunyai dampak dan pengaruh yang baik bagi orang lain. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita mempunyai iman kepada Yesus, dan iman itulah yang mempersatukan kita dengan Allah Bapa, bahwa kita sudah menjadi miliknya. Dan karena kita mempunyai iman, kita menjadi berpengharapan keselamatan sudah tersedia. Kasihnya tidak akan pernah sirna. Namun akibat iman dan pengharapan, hidup orang percaya harus hidup dengan kasih. Sekarang selama di dunia ini kita mempunyai iman dan pengharapan, dan ketika tiba saatnya iman dan pengharapan akan berakhir, kasihlah yang tetap. Iman dan pengharapan orang percaya akan hidup bersama dengan Allah di sorga, hidup dalam kehidupan yang penuh kasih. Pada saat itu iman dan pengharapan tidak diperlukan lagi, tetapi semua orang akan saling mengasihi. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa kasihlah yang paling besar dari antara ketiganya. Bagaimana kita mengimplementasikan tiga hal ini dalam hidup sehari-hari? Saudara-saudara, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita menghadapi perubahan dalam segala hal, baik secara individual, baik secara komunal. Bergesernya nilai-nilai kehidupan akibat dari banyaknya hal-hal yang dapat mengejutkan. Bagaimana ini kita lakukan? Paulus memberi arahan yang jelas, yaitu
Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, berpihak kepada keadilan, mampu memaafkan, dan yang lain. Dengan demikian kehidupan akan tertata menjadi saling memperhatikan dan saling berbuat yang terbaik. Bukankah dalam doa Bapa kami, orang percaya selalu meminta agar kehendak Bapa jadi di bumi seperti di sorga? Artinya bumi jadi tempat kehendak Bapa. Kehendak Bapa yaitu supaya saling mengasihi. Karena itu, jadikanlah dunia yang kita diami menjadi tempat di mana kehendak Tuhan dan kasih-Nya akan menjadi nyata dalam diri setiap orang. Amin.